Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua lagi karena banyak banget pertanyaan yang masuk di channel ini teman, dan semoga ini bisa membantu teman-teman semua seputar insight-insight mengenai Bitcoin. Nah, pertanyaan pertama ini sebenarnya ada dua pertanyaan dari Kak YouTube. Yang pertama, sedikit curhat bang, karena habis nonton penjelasan tentang MSTR dan lihat penjelasan dari Timothy juga, akhirnya saya beli saham MSTR. Tapi cuman buat testing sementara dulu, saya beli $4 setara dengan 0,01. Semoga kalau memang saya bisa semakin serius, saya ingin invest setidaknya 0,1. Soalnya saya sudah merasa cukup banyak di hold di BTC, jadi pengen sedikit diversifikasi aja. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pernyataan ini, menurut aku sebenarnya kalau misal kamu pengen melakukan diversifikasi dan membagi portofolio kamu sebagian beli Bitcoin, sebagian beli MSTR, ya menurut aku sebenarnya ini boleh banget. Karena kenapa? Karena sebenarnya MSTR itu adalah sebuah alat yang udah dirancang oleh Michael Saylor, di mana MSTR itu sebenarnya adalah Bitcoin. Kalau misalnya kamu lihat chartnya bisa dibilang hampir sama ya men. Gerakannya mirip banget, Bitcoin naik, MSTR naik, Bitcoin turun, MSTR turun. Cuman MSTR ini adalah versi leverage-nya dari Bitcoin. Karena kenapa? Karena perusahaan MSTR, perusahaannya Michael Saylor ini emang dirancang, didesain sedemikian rupa untuk dia kerjaannya selalu memborong Bitcoin, menggunakan berbagai macam metode untuk mencaplok sebanyak mungkin Bitcoin yang mereka bisa. Dari mulai mereka menjual convertible note, yaitu kayak bond, tapi bedanya itu nanti bisa di-convert ke saham mereka. Kalau misalnya harganya mencapai harga tertentu, kemudian juga ada mereka ngerepo saham mereka, kemudian mereka belikan lagi Bitcoin, terus mereka juga belakangan udah ada STRK, belakangan juga udah ada STRF. Kalau misalnya teman-teman pelajari semua produknya itu semua dibikin untuk bisa enable mereka untuk mengakumulasi lebih banyak Bitcoin. Sehingga mereka adalah perusahaan dengan holding Bitcoin yang sangat besar. Per video ini dibuat, itu Bitcoinnya sekitar udah 538.000 sekian. Tapi pada saat kamu nonton ini, bisa aja jumlah Bitcoin holding mereka udah berbeda lagi, karena mereka dari waktu ke waktu selalu membeli Bitcoin. Setiap minggu pasti cadangan Bitcoinnya nambah karena Michael Saylor borong terus ya teman. Nah, jadi simpelnya MSTR itu merupakan leverage dari Bitcoin. Kalau Bitcoin naik, MSTR naiknya bakal lebih ekstrim, tapi kalau nanti Bitcoin jatuh, MSTR juga jatuhnya bisa lebih lebay ya men. Makanya di sini saran yang bisa aku berikan sebenarnya boleh aja kalau kamu pengen berinvestasi di MSTR, tapi kalau bisa kamu alokasikan portofolio dengan bijak sesuai dengan money management kamu, sesuai dengan risk profile kamu. Ini aku kasih contoh aja, misalnya kamu pengen bangun portofolio di mana portofolio kamu 80% Bitcoin, 20% MSTR. Ya menurut aku pribadi tuh boleh. Atau misalnya kamu pengen taruh 90% Bitcoin, 10% MSTR. Atau kamu pengen taruh 70% Bitcoin, 30% MSTR. Itu juga masih boleh, men. Cuman di sini yang bisa aku berikan sarannya adalah kalau bisa, ini nomor 3 ya, men. Usahakan tetap miliki posisi lebih besar di Bitcoin dibandingkan MSTR. Sebisa mungkin kalau menurutku pribadi, jangan sampai MSTR-nya sampai terlalu besar. Apalagi kalau misal kamu cuma invest di MSTR, itu bisa menjadi lebih beresiko. Karena berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin itu kan udah pasti naik. Bitcoin udah merupakan suatu komoditi, sedangkan MSTR itu masih tetap ada institutional risk-nya juga ya. Kalau misalnya nanti perusahaannya ternyata kebijakannya berubah, atau misalnya langkah mereka berubah, strategi mereka berubah, atau misalnya contoh katakan Michael Saylor tiba-tiba berubah pikiran, tiba-tiba Michael Saylor melakukan sesuatu, atau Michael Saylor tiba-tiba misalnya worst case scenario kayak kemarin ditembak atau apapun itu, ya bisa aja sahamnya mengalami penurunan yang luar biasa. Berbeda dengan Bitcoin itu adalah semua komoditas yang akan selalu naik. Makanya di sini usahakan tetap miliki posisi lebih besar di Bitcoin dibandingkan MSTR. Bahkan kalau misal kamu nggak pengen investasi MSTR, 100% Bitcoin, ya menurut aku juga masih boleh. Coba pastikan kamu alokasikan porto dengan bijak. MSTR emang bisa memberikan return yang lebih tinggi, tapi secara resiko juga tentunya lebih ada resikonya. Dan yang kedua di sini, ini juga poin yang penting banget, gunakan hanya uang dingin untuk investasi. Jadi kalau misal kamu pengen membeli MSTR ataupun Bitcoin, usahakan kamu jangan pakai uang panas, gunakan hanya uang dingin yang kamu nggak akan pakai dalam jangka waktu lama. Rekomendasiku pribadi, kalau misalnya kamu nggak bisa hold selama 4 tahun atau satu cycle dari Bitcoin halving, menurut aku pribadi, jangan investasi di instrumen ini. Tapi kalau misal kamu emang udah siap dana ini bisa minimal 4 tahun, atau bahkan kamu pengen taruhnya berdekade-dekade, taruh 10 tahun, taruh 20 tahun, ya menurutku ini adalah instrumen yang oke banget buat kamu investasikan dan
membangun generational wealth ya teman. Semoga bisa membantu ya buat KIU YouTube. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari KIU YouTube juga. Hadir bang, aku ingin tanya, maaf maklum, kenapa lebih pilih saham MicroStrategy dan tidak pilih BlackRock? Apa karena MicroStrategy lebih fokus Bitcoin, sedangkan BlackRock fokus Bitcoin tapi juga fokus altcoin dan beda prinsip dari masing-masing CEO? Mohon pencerahannya bang. Nah, kalau menurut aku pribadi, kenapa aku lebih pilih MSTR? Karena sebenarnya mereka adalah dua entitas yang berbeda, dua perusahaan yang berbeda, cara mainnya juga berbeda. Seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau MSTR itu, mereka adalah perusahaan yang didesain produk-produknya digunakan semua untuk nge-raise dana, kemudian dananya dipakai untuk membeli Bitcoin, dan kalau misalnya Bitcoin nanti naik, mereka juga yang akan diuntungkan, karena mereka punya holding yang sangat besar di Bitcoin, dan itu bisa disebut dengan flywheel effect ya teman. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau misalnya MSTR atau strategi ngebeli Bitcoin, itu Bitcoinnya menjadi permanent capital dan itu adalah punya mereka. Sedangkan BlackRock ini beda ya teman. BlackRock itu membeli Bitcoin, tapi Bitcoinnya itu bukan punya mereka. Mereka hanya membantu mengelola orang yang menggunakan platform mereka, membeli ETF Bitcoin, menggunakan mereka untuk mendapat exposure ke Bitcoin. Tapi dananya, apakah itu Bitcoinnya punya BlackRock? Jawabannya ya bukan. BlackRock itu istilahnya hanya tempat orang menitipkan dana untuk dibelikan Bitcoin. Bukan Bitcoinnya itu punya BlackRock. Itulah yang menjadi alasan kenapa aku lebih prefer untuk pilih investasi di MicroStrategy. Ya, tapi tentunya ini adalah perspektifku, ini bersifat subjektif. Kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasinya di BlackRock, ya itu juga boleh teman. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih suka investasi di MSTR karena menurutku di kedepannya ini bisa menjadi perusahaan multi-trillion dollar company. Melihat Michael Saylor yang percaya banget terhadap Bitcoin, dan beliau itu bukan orang yang bodoh ya teman. Dari dulu beliau udah memberikan banyak prediksi dan rata-rata emang prediksinya itu tepat. Dan sekarang di era ini beliau prediksi bahwa Bitcoin bisa menjadi aset digital capital di masa depan. Harganya bisa mencapai 13 juta dolar di tahun 2045. Jadi kalau menurut aku pribadi, aku juga memiliki pandangan yang sama terhadap beliau. Bahkan aku percaya bahwa 2025 sampai 2030-an ini bisa menjadi eranya Bitcoin Gold Rush di mana semuanya akan berlomba-lomba untuk mengakumulasikan sebanyak mungkin Bitcoin. Udah mulai kelihatan negara udah mulai pada beli, state-state di Amerika juga udah pada beli, SBR juga udah disahkan di Amerika. Ini juga nanti dengar-dengar kalau misalnya Cina juga mulai mengakumulasiin Bitcoin. Wah, itu semuanya bisa menjadi berebutan Bitcoin ya teman. Makanya untuk saat ini aku memiliki exposure yang sangat besar terhadap Bitcoin. Kalau sampai Bitcoin naik, itu portofolioku bisa bertumbuh dengan sangat signifikan. Semoga membantu ya buat KIU YouTube. Berikutnya dari KIU di Fahmi Hakim 5704, kalau orang yang meninggal gimana? Pin cuma dia yang tahu, belum nikah lagi. Nah, ini juga dibantu jawab dari Kak Muhammad Anam Raditya, ya udah hangus Bitcoinnya, lagian kalau kita mikir mati, nanti kita juga mikir harta nggak dibawa mati. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita hanya seseorang, cuma kita doang yang tahu seed phrase kita, itu juga bisa menjadi beresiko ya men. Kalau misalnya nanti kita kenapa-napa, nggak ada yang bisa mengakses seed phrase kita, yaitu sama aja 100% koinnya atau Bitcoin yang kita miliki udah hilang dan udah nggak bisa diakses lagi. Makanya kalau misalnya tentu lihat kan sebenarnya Bitcoin jumlahnya ada 21 juta. Sampai nanti 2140-an selesai ditambang. Tapi apakah semua Bitcoin itu available? Jawabannya enggak. Karena di dunia ini, selama ini, udah banyak banget Bitcoin yang hilang. Diperkirakan jumlah Bitcoin yang hilang itu bisa bahkan mencapai 5-7 juta Bitcoin. Tapi nggak ada angka exactnya karena emang susah juga untuk di-tracknya. Cuman kalau misalnya hanya kita yang tahu seed phrase-nya dan kita udah nggak ada, ya otomatis Bitcoin tersebut akan hangus dan beneran hilang ya men. Makanya di sini aku punya satu rekomendasi di mana kamu sebenarnya bisa aja nyimpen seed phrase kamu di alat-alat seperti ini. Contohnya nih CryptoTax Zeus, terus ada juga Stemseed, ada juga Billvodel, ada juga Trezor Keep Metal. Sebenarnya alat-alat ini adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk kamu menyimpan seed phrase kamu dengan sangat aman. Karena dengan menggunakan alat-alat seperti ini, seed phrase kamu itu bisa super aman. Kalau cuma kamu taruh di kertas, kertas kan bisa aja dikira orang sampah nanti dibuang. Atau misalnya kertas kena air, itu tulisannya udah nggak baca. Kertas kena api, udah kebakar, hangus, hilang semua. Sedangkan kalau misalnya kamu nyimpan di alat-alat seperti ini adalah alat-alat yang beneran tank banget ya teman. Ini durable banget, ini tanky banget, dan penggunaannya, cara gunanya berbeda-beda. Kalau misalnya Stemseed ini harus di
cetek sampai ada hurufnya. Kalau Bilfodel nih nanti tinggal disusun aja hurufnya. Kalau CryptoTac nanti perlu dibolongin. Yang ini juga nanti bahkan bisa disimpan, masukin dalam bentuk hanya tabung ya men. Nah, kalau misalnya saranku pribadi, kalau teman-teman punya budget ekstra, kamu boleh juga invest ke alat seperti ini, kemudian kamu simpan seed phrase kamu dengan sangat aman. Supaya kalau misalnya nanti suatu saat terjadi sesuatu ke kamu, setidaknya mungkin keluarga kamu bisa mengakses semua aset yang kamu miliki. Bisa aja misalnya kamu taruh ini, kemudian kamu simpan di brankas atau taruh di rumahmu dimanapun itu, kemudian kamu kasih tahu ke orang-orang terdekat kamu, sehingga kalau misalnya kita nggak ada pun, mereka tetap bisa mengakses aset tersebut. Cuman pastikan teman-teman harus pastikan keamanannya 100% ya. Jangan sampai ini ketahuan orang, jangan sampai seed phrase kamu dilihat, apalagi kalau misalnya kamu masukin itu ke online, kamu simpan foto secara digital, atau misal kamu simpan di komputer kamu upload ke Facebook, kamu upload ke aplikasi Note, atau kamu bahkan simpan di komputer kamu, jangan sampai lakukan seperti itu. Pastikan semuanya tersimpan secara offline ya men, dan tersimpan sangat aman. Karena ini sama dengan aset yang kamu miliki. Jadi sebenarnya kripto itu bisa dibilang ya pedang bermata dua. Di satu sisi dengan adanya hal seperti ini, artinya kita bisa memiliki aset kita 100%, karena kita tinggal hafalin seed phrase, itu kita bisa akses aset kita dimanapun, bahkan kita ke luar negeri bisa tinggal akses lagi semua aset kita kalau kita punya seed phrase. Tapi di satu sisi, kalau kamu sampai hilang seed phrase kamu lupa, atau kamu udah tulis kemudian kertasnya hilang, ya itu beneran hilang, nggak ada sisa ya men. Maka itu kita harus perlu sangat berhati-hati. Semoga bantu ya buat Kak Yudiva. Nah, berikutnya ini pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab dari Kak Rizky Setiawan 4878. Sekarang beli Bitcoin telat nggak bang? Sebenarnya banyak banget yang tanya seperti ini. Setiap kali Bitcoin harganya udah naik, pasti bakal ada yang nanya apakah udah telat atau belum. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kalau menurutku pribadi, kita nggak akan pernah telat karena Bitcoin itu udah didesain untuk harganya bakal selalu naik. Simpelnya ini hanya hukum supply sama demand. Bitcoin itu supply-nya udah terbatas, tapi demand-nya akan semakin meningkat karena dari waktu ke waktu ini aset yang semakin legal dan semakin diakui oleh banyak pihak. Mau itu institusi, negara, company, perorangan, apapun itu. Makanya di sini kamu bisa lihat grafiknya available capital tuh gede banget, dan yang masuk ke Bitcoin yang available itu hanya kecil banget. Dan dari waktu ke waktu halving terjadi, reward untuk para penambang Bitcoin itu dipotong terus jadi setengahnya terus ya men. Padahal ini baru halving keberapa, dan nanti Bitcoin akan halving terus setiap 4 tahun sampai 2136 di sini. Dan sekarang kita masih sampai di sini. Jadi kalau misalnya dibilang apakah sekarang telat, jawabannya adalah kita masih belum telat banget. Kita masih ada di fase early game banget ya men. Ini buat gambarin aja, kalau misalnya HP itu perkembangannya sampai yang paling canggih, HP saat ini, smartphone yang udah layar semua, itu ibaratnya kita masih di HP sebelum HP Nokia bahkan ya men. Yang HP-nya masih batok, masih tebel gini. Jadi ini masih banyak banget ruang untuk bertumbuh bagi Bitcoin. Bahkan Bitcoin di masa depan, market cap-nya itu bisa jauh-jauh lebih besar dari nilainya saat ini. Ini teman-teman juga bisa lihat grafik Bitcoin versus internet adoption. Itu ibaratnya Bitcoin itu di era sekarang masih sekitar internet di tahun 19-an ya men. Masih fase early game banget. Dan masih bisa bertumbuh sangat signifikan. Ini juga fakta yang menarik, Bitcoin has the same number of users as the internet had in 1997. We are just getting started. Jadi ini kita masih di fase awal banget, dan nanti pertumbuhannya itu akan berbentuk S-curve, di mana di masa awalnya itu bertumbuhnya lambat ya men. Tapi di saat nanti adopsinya jadi cepet banget, wah itu pertumbuhan harganya bisa meloncat dan tumbuh sangat signifikan dan eksponensial. Kemudian nanti baru melambat lagi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah untuk sekarang masih boleh membeli Bitcoin, kalau menurut aku sekarang adalah waktu yang tepat, dan sekarang adalah masa di mana kita bisa mengakumulasikan Bitcoin ya men. Nah, jadi kira-kira begitulah pandanganku pribadi seputar Bitcoin, dan ini sifatnya subjektif, jadi teman-teman bisa do your own research dan coba pelajari dulu dengan sangat dalam sebelum kamu mulai berinvestasi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!